Tujuan mendengarkan sabda Tuhan, suara Tuhan, atau mempelajari kebenaran dari Tuhan sesungguhnya ada pada penggunaannya. Maksudnya adalah bahwa kalau kita mendengarkan sabda Tuhan atau renungan firman Tuhan atau kebenaran dari Tuhan, itu bukan sekedar hanya untuk memenuhi kepala kita, memenuhi pikiran atau akal budi kita. Bukan membuat pula kita menjadi besar kepala karena kita sudah tahu atau kita sudah mengerti. Penggunaan dari apa yang kita dengarkan dari sabda Tuhan dan kebenaran Tuhan itu adalah sesuatu yang vital. Karena tanpa itu sesungguhnya kebenaran Tuhan atau firman Tuhan hanya menjadi catatan belaka, hanya menjadi suara semata, hanya menjadi sebuah pembelajaran, sebuah pelajaran yang tanpa berguna apa-apa buat kehidupan kita. Namun tidak sedikit orang percaya yang bukan menggunakan sabda Tuhan itu dengan benar, meletakkannya sebagai sebuah praktek hidup di dalam kehidupan sehari-hari, justru bukan digunakan tetapi disalahgunakan. Sehingga ini mengingatkan pada masa di mana Tuhan Yesus hidup ketika banyak orang-orang yang tahu Taurat Tuhan, tahu firman Tuhan, bukan menggunakan untuk melayani dan mengasihi Tuhan dan umat Tuhan, tapi menyalahgunakannya untuk menghakimi sesama. Bukan dilakukan dengan tepat, tetapi memakai itu untuk menjerat banyak orang. Disinilah ukuran kebijaksanaan kita sesungguhnya diuji, bukan dari apa yang kita dengar dan kita ketahui, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita dengar dan kita ketahui itu. Sehingga kita perlu membangun kehidupan iman percaya kita atas dasar batu bijaksana yang kokoh. Apakah batu bijaksana yang kokoh itu? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam sabda Tuhan. Hari ini dari satu ayat saja dari perumpamaan Tuhan Yesus yang sudah begitu terkenal, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Cuplikan Matius 7 ayat 24 ini ada di dalam sebuah konteks di mana Tuhan Yesus mengingatkan para pendengar khotbahnya di atas bukit untuk bukan semata hanya mendengar saja. Dan dia menggambarkan dengan perumpamaan dua orang yang membangun rumah. Yang satu membangun di atas pasir, sedangkan yang satu membangunnya di atas batu. Saat badai datang, maka yang bangun di atas pasir rumahnya roboh. Sedangkan yang bangun di atas batu rumahnya kokoh, tidak akan roboh. Apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan lewat perumpamaan itu? Dia mau mengajarkan tentang kekokohan batu bijaksana itu. Kenapa dikatakan seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu? Batu bijaksana di sini adalah bukan batu pengetahuan, tapi batu melakukan pengetahuan itu dengan tepat. Batu di mana di atas dasar itulah rumah iman kita terbangun. Jadi iman kita sesungguhnya bukan berlandaskan firman Tuhan semata, tetapi bagaimana firman Tuhan itu dilakukanlah, maka iman kita bertumbuh. Bukan sekedar suara-suara atau sabda-sabda Tuhan yang disampaikan dengan begitu enak didengar di telinga, tetapi kita hanya mendengarnya saja dan menikmati keenakannya, tetapi tidak berjuang untuk melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan batu bijaksana, yaitu batu di mana orang bukan hanya berhenti sampai mendengar dan mengetahui, tetapi dia justru memakai apa yang dia dengar dan dia ketahui itu untuk menjadi kekuatan hidupnya sepanjang pergumulan yang terjadi. Dan yang menarik dalam perumpamaan Yesus itu digambarkan bahwa ketika angin badai datang, ombak menerjang rumah itu, maka rusaklah rumah yang ada di atas pasir. Dan ini mau menggambarkan orang-orang yang bodoh, yang tidak bijak,
Orang bodoh yang mengetahui kebenaran tanpa keluarnya tetapi tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks pergumulan mereka, dalam segala macam tantangan hidup mereka hari lepas hari. Mereka hanya menjadi pendengar-pendengar saja tapi tidak pelaku. Dan juga mereka bahkan memperlakukan apa yang mereka dengar itu sembarangan. Bahkan ini tampak pula dalam memberlakukan sabda Tuhan itu ketika mereka memperlakukan sesama mereka. Mereka memakai apa yang mereka ketahui itu menjadi alat untuk menilai, menghakimi, menguji orang, bahkan menjerat orang dengan larangan-larangan, tetapi mereka sendiri melanggar larangan itu. Inilah sebenarnya yang menjadi catatan penting di dalam masa-masa pergumulan ini. Ketika ombak badai datang melanda hidup kita, kekokohan batu bijaksana kita itu akan teruji. Kekokohan praktek dari apa yang kita dengarkan dan apa yang kita ketahui itu justru teruji saat badai datang. Ketika susah melanda kita, di situ sebenarnya akan terbukti kita hanya mendengar atau melakukan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan katakan, seharusnya kita kokoh. Karena kita berpegang teguh kepada apa yang kita dengar. Bukankah sabda Tuhan jelas bahwa Tuhan menjaga, Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, bahkan dikatakan Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Kalau kita pegang itu erat-erat, maka pada saat itu ketika masalah datang menjerat dan membuat kita akhirnya lalu tersesat, pada saat itu harusnya kita kembali lagi kepada apa yang Tuhan inginkan untuk kita kembali, yaitu kepada sabda Tuhan yang kita sudah lakukan. Karena itu pada masa-masa ini kita sedang dilatih untuk mempraktekkan apa yang kita pegang dan kita ketahui dari sabda Tuhan, supaya kita tidak terjebak kepada pribadi-pribadi orang bodoh yang tidak punya batu yang kokoh, tapi pribadi-pribadi orang bijaksana yang punya batu kokoh, yaitu batu bijaksana di mana dia melakukan apa yang dia dengar. Mari kita terus belajar hari-hari ini untuk memiliki batu bijaksana ini. Mendengar dan melakukan. Mendengar, mengetahui sambil lalu kemudian melakukan. Supaya kita bisa hidup. Karena ada saatnya nanti Tuhan akan mengatakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan apa yang Ku kehendaki untuk dia lakukan. Itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Biar sabda Tuhan hari ini boleh menginsyafkan kita, menyadarkan kita untuk punya batu-batu bijaksana dalam hidup kita hari lepas hari, yaitu batu melakukan firman Tuhan. Inilah fondasi kokoh dalam menghadapi badai hidup yang berat hari-hari ini. Tetaplah berjuang, tetaplah minta bijaksana yang dari Tuhan supaya kita punya batu kokoh melakukan firman Tuhan, dan kita tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai macam ombak pergumulan hidup kita. Tuhan mengasihi kita, ayo semangat lagi berjuang dan tetap semangat, Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.